Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang kembali di CK Elektro. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah mesin lampu LED yang sudah rusak ya. Ini komponen yang kita ambil. Nah, ini juga. Nah, jadi bagian komponen LED itu kebanyakan menggunakan yang seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ambil. Untuk di bagian belakangnya itu ada elko dan juga kapasitor keramik. Jadi sebelum kita mengambil komponen yang ada di depan yang 4 kaki itu, kita coba lepaskan dulu komponen yang lainnya supaya nanti lebih mudah saja pembukaannya. Nah, setelah tercopot seperti itu, kita bakar pakai korek gas. Oke, dengan cara dibakar di bawahnya, sedangkan di atasnya kita goyangkan seperti ini sampai terlepas ya. Setelah terlepas seperti ini, kita bisa lihat di sini kalau kita zoom seperti ini. Itu ada lambang min dan plus. Jadi teman-teman cuma cukup melihat di mana posisi min dan posisi plus. Komponen tambahan di sini ada resistor 220 ohm dan juga kapasitor 104 atau 100 nano. Ini 104J. Juga siapkan kapasitor atau elko yang 25 volt atau 16 volt, yang terutama di bagian mikro ya, ini yang 10 mikro. Dan juga teman-teman nanti bisa pakai yang 220 mikro dan voltasenya itu yang 16 volt. Oke, yang seperti ini juga bisa ini, tapi bagian mikronya 220, yang tadi itu kan cuma 10 mikro ya. Yang saya ambil dari bagian sini juga. Nah, setelah komponen terkumpul, kita rangkai seperti ini di bagian resistor dan kapasitor. Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di bagian resistor atau kapasitor ini tidak ada posisi negatif sama positif. Lanjut ke kapasitor atau elko. Nah, di bagian elko ini ada lambang min atau negatif. Dan ingat di bagian posisi dioda itu seperti itu ya. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, atau min ketemu min, plus ketemu plus. Nah, lambang ini di bagian dioda ya yang saya kasih tanda. Nah, di sini di bagian resistor atau kapasitor yang sudah kita paralel, kita bebas ya mau taruh di bagian sini atau di bagian atas itu juga bisa ya. Itu kan ada 2 pin yang tersisa. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita siapkan sebuah kabel warna merah dan hitam. Di bagian merah kita pasang di elko yang positif. Dan kabel warna hitam kita pasang di elko yang negatif atau berlambang min tadi. Selanjutnya kita siapkan sebuah charger yang 12 volt. Dan ini maksimalnya nanti bisa pakai yang 18 volt ya. Karena kita pakai elko yang 25 volt tadi itu. Nah, masalah positif dan negatifnya jangan dihiraukan ya untuk pemasangan di sini karena masih bebas. Ini output yang dari charger tadi. Jadi ini bebas ya kalau misalkan positif ada di kapasitor atau
yang negatif ada di kapasitor itu tidak masalah ya. Bagian sini itu bebas, makanya saya kasih kabel warna merah-merah. Nah, untuk kabel yang satunya kita konekkan langsung ke bagian pin yang belum kita solder ini, yang kosong. Nah, oke, rangkaian sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan sebuah, ini sudah saya siapkan sebuah jarum pentul sih, tapi sudah saya siapkan seperti ini. Dan kita coba pasang asal-asalan dulu ya, karena ini nanti masih ada tahap selanjutnya. Oke, jadi alat yang kita buat di sini itu untuk mengetes LED dari lampu LED. Jadi di bagian rangkaian lampu LED itu macam-macam ya untuk voltasenya. Komponen yang kita buat seperti ini itu sebagai proteksi atau mengikuti tegangan LED yang dibutuhkan. Nah, contoh seperti ini. Ini misalkan tegangannya itu 10 volt atau 1 volt atau 2 volt, itu sudah diproteksi pakai rangkaian yang kita buat. Nah, salah satu contoh juga seperti ini ya. Misalkan LED ini membutuhkan voltase yang berapa, jadi rangkaian yang kita buat itu bisa mengikuti kebutuhan lampu LED yang kita cek. Dan yang saya bilang tadi di bagian elko yang pertama tadi, itu kan di bagian mikro, yang terutama bagian mikro ya. Kan di sini saya pakai yang 10 mikro. Kalau teman-teman pakai yang 100 mikro atau 220 mikro, itu proteksinya itu kurang cepat ya. Kalau ya pakai yang 10 mikro itu lebih cepat. Jadi lebih aman untuk mengecek bagian lampu. Nah, selanjutnya di sini kita siapkan sebuah avometer analog. Lihat di bagian prof dan kita pasang, ini harus tepat ya, karena kan kita tadi pakai kabel yang warna merah dan hitam. Jadi ini untuk pasang profnya itu biar tepat. Dan jangan lupa di bagian volt DC itu pindahkan ke 50 volt ya. Tapi nanti kita akan pindah lagi karena perhitungannya itu supaya lebih jelas ya. Nah, untuk kabel warna merah kita pasang di prof warna merah atau yang positif. Sedangkan kabel hitam kita pasang di prof negatif. Jadi kalau teman-teman pakai avometer yang digital itu malah lebih bagus ya. Maksudnya lebih bagus itu untuk cara hitungnya itu lebih cepat karena dia menunjukkan angka ya. Nah, oke, di sini kita akan siapkan dulu di bagian volt DC. Kita setting di 10 volt ya, supaya lebih enak. Nah, ini dia di bagian 10 volt DC. DC volt. Jadi menghitungnya nanti biar lebih jelas saja. Nah, di sini kan kita hitung dari 10 ya. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Jadi kita hitung 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi strip yang tengah itu adalah perhitungan dari jeda. Nah, kelebihan di sini kita kan mengetes pakai avometer seperti ini ya. Jadi kita bisa mengetahui biar teman-teman juga lihat ya. Oke, akan saya jelaskan dulu di sini supaya kita juga bisa membacanya ya. Oke, kita siapkan sebuah lampu LED. Kita tes seperti ini ya. Untuk lampu LED dan lihat
posisi jarum lampu LED menyala. Tapi kurang jelas ya. Ntar akan saya posisikan lagi untuk avometernya biar jelas. Oke, kita tes ulang. Di sini kita lihat di posisi AVO. Nah, itu berada di 4 kurang 3 strip, berarti ini yang 3,7 volt ya untuk volt sumber yang dibutuhkan untuk lampu LED-nya. Nah, selanjutnya di sini juga ada lampu LED yang seperti ini tadi. Kita tes juga ya. Lihat di bagian avometer. Nah, ini membutuhkan volt sumber yang 5 volt atau LED yang 5 volt. Nah, jadi dengan alat ini yang kita buat sederhana seperti ini, kita bisa mengetahui atau kalau misalkan kita memperbaiki lampu LED itu lebih tepat saja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk LED itu bermacam-macam. Dengan alat sederhana yang kita buat, kita sudah mengetahui berapa volt sumber yang dibutuhkan LED. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah video ini ya. Oh iya, jika video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.